Dan kita ketahui bersama, mulut, bibir, rongga mulut ini merupakan jendelanya organ limpa dan lambung, Bapak Ibu. Ya. Jadi mulut, bibir, ya, rongga mulut ini merupakan jendelanya organ limpa dan lambung. Sehingga beberapa kasus-kasus yang berhubungan dengan pemulihan pasca kemoterapi dipastikan organ limpa dan lambungnya itu pasti mengalami disharmoni. Makanya jika kita merujuk kembali kepada penjelasan yang disampaikan dalam Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di antaranya efek dari kemoterapi itu ada kelelahan, mengalami gangguan pencernaan. Ini semuanya hampir semuanya ini mengarah kepada organ limpa dan lambung, Bapak Ibu. Maka dari itu penata laksanaan terapi akupuntur di dalam membantu pasien agar dia lebih kuat lagi fisiknya dalam menjalani proses kemoterapi, dan setelah dia proses selesai dari kemoterapi adalah fokus root masalahnya diantaranya adalah di organ limpa dan lambung itu sendiri. Jadi ini pendekatan secara klasiknya. Bagaimana pendekatan secara Western medicine-nya? Sebagaimana di dalam jurnal penelitian ini sudah saya tuliskan, Bapak Ibu. Ini ada tulisannya, nanti Bapak Ibu bisa klik aja, jadi nanti akan keluar. Di antaranya adalah terapi akupuntur ini nanti bisa memiliki peran sebagai anti peradangannya. Jadi terapi akupuntur ini nanti memiliki peran untuk menyeimbangkan sistem tubuh, sehingga sistem tubuh imun yang pro peradangan dan anti peradangan bisa sejajar dengan seimbang, atau yin dan yang-nya bisa seimbang, ya. Jadi ternyata imun sistem tubuh kita itu ada yang sifatnya pro peradangan dengan yang sifatnya anti peradangan, itu jumlahnya ibaratnya harus pas sebagaimana yin dan yang gitu kan. Dan ternyata di dalam penelitian, di dalam kajian penelitian ini sudah saya tuliskan di anti-inflammatory action dan mechanism of akupuntur from acupoint target organ via neuroimmune regulation, dijelaskan bahwa mekanisme kerja akupuntur di situ dijelaskan dia dapat membantu dalam proses menyeimbangkan sistem itu. Ya. Jadi dari skala lokalnya saja, Bapak Ibu, ini kita jadi belum berhubungan dengan contoh misalkan seperti hormon ACTH, ya, adrenocorticotropic stimulating hormone, sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Jeremy Steiner. Ya, beliau salah satu peneliti, beliau salah satu pengajar elektroakupuntur medicine. Bapak Ibu nanti bisa membuka di YouTube-nya beliau, banyak sekali kajiannya, bagus banget diikuti. Bahwa ternyata penusukan akupuntur itu bisa merangsang zat adanya ACTH di antaranya. Hormon ACTH, di mana zat hormon ini jika dia bisa bagus terproduksi, dia akan bisa sebagai anti peradangan alami di dalam tubuh. Nah, ya, jadi melalui beberapa tusukan yang berhubungannya dengan area saraf-vagal atau vagus, khususnya di ST36, itu ternyata kajiannya beliau menyampaikan akan sangat membantu dalam anti peradangan. Nah, sehingga pada beberapa kasus autoimun itu sangat disarankan untuk mengambil poin tersebut. Karena begitu manual saja, Bu, tanpa elektrostimulator saja, cukup kita tusukkan saja, itu bisa pada kasus-kasus panas, itu bisa turun. Artinya adalah, berarti sistem imun M1 dan M2-nya itu bisa menjadi lebih seimbang. Seperti itu gambarannya. Nah, ini gambarnya. Ini gambar ini saya ambil pada saat proses pembelajaran beliau Bapak Sarwoko. Jadi beliau bagus sekali. Judulnya adalah konsep dasar imunologi. Nah, ini ada M1 fenotip, ini adalah M2 fenotip. Jadi sistem imun tubuh kita itu, beliau menjelaskan, beliau merupakan salah satu dosen ilmu biomedis, ya. Ini menjelaskan imun yang sifatnya pro peradangan dengan sistem imun yang sifatnya anti peradangan. Nah, seperti ini yang dijelaskan di dalam jurnal penelitian ini. Ya, titik Chusanli, ya, akan memodulasi makrofag, memodulasi polarisasi M1, ya, dan menstimulasi
antiinflamasi M2. Nah, ini menarik banget tulisan ini. Ini menurunkan dari proinflamasi. Dia menurunkan ekspresi dari zat imun anti peradangan, zat imun pro peradangan. Jadi begitu tusukan ST36 polarisasi makrofag M1 dan M2 ini balance, seimbang, sehingga peradangannya turun, Bapak Ibu. Ini menarik banget ini, subhanallah, ini saya sampai Masya Allah. Ternyata di dalam orang-orang dahulu menjelaskan yin dan yang itu sangat luar biasa. Cuman karena perbedaan bahasa saja, Bapak Ibu. Jadi kita pernah dalam basic dari ilmu akupuntur kita dijelaskan di dalam yin ada yang, di dalam yang ada yin. Jadi yin dan yang di dalam tubuh kita itu juga harus seimbang gitu. Termasuk di dalam imun tubuh kita. Ternyata di dalam imun tubuh kita itu juga terdapat karakteristik imun yang sifatnya plus atau yin, yang, dan imun yang sifatnya yin, ya, atau negatif. Yang satu memanaskan karena M1 yang proinflamasi ini dia memiliki manfaat untuk membunuh kuman. Maka saat kita divaksin, ya, saat kita divaksin, badan kita jadi panas loh, karena ada aktivasi zat ini, Bapak Ibu, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sarmoko menyampaikan saat kita divaksin atau kita sedang terpapar virus atau kita terpapar kuman, tubuh akan menjadi panas. Nah, panas atau demamnya tubuh kita berarti menandakan sistem imun pro peradangan kita itu sedang bekerja dengan baik. Namun Pak Sarmoko menyampaikan proses sistem imun kita, tubuh kita itu harus tidak boleh berlebihan, harus balance. Manakala ini berlebihan, maka yang terjadi hal yang sebaliknya. Segala sesuatu yang tidak imbang pasti akan menimbulkan dampak yang tidak baik. Nah, pada kasus-kasus khususnya pada kasus mukositis, baik yang disebabkan dari kemoterapi, ya, diantaranya, dan terjadi pada anak saya pernah mengalami mukositis oral mukositis, Bapak Ibu. Maksudnya itu mengalami sariawan di beberapa titik di mulutnya, sampai di daerah sana. Karena biasa anak-anak kan sering memasukkan tangannya ya ke mulut, makan apa dimasukkan ke mulut, kita tidak tahu. Saat itu mengalami panas, kita bantu dengan terapi akupuntur. Dan alhamdulillah masuk terapi hari keempat itu mulai reda. Jadi pada saat itu saya tusuk beberapa. Nah, ini ST36 ini. Tusukan titik ST36 ini sangat membantu banget di dalam anti peradangan. Nah, saat itu saya menggunakan elektrostimulator juga, kita bantu dengan elektrostimulator, hasil. Nanti secara detailnya akan kita coba sharingan ke Bapak Ibu. Ini kita baru masuk ke latar belakang. Oke. Nah, ini penjelasan itu. Oke, untuk latar belakang sudah kita lalui. Sekarang kita akan masuk pada materi bagaimana konsep mukositis dalam pendekatan detail secara akupuntur. Nah, saya mohon izin untuk membuka materi yang kedua ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Nanti untuk diskusinya, tanya jawabnya mohon izin nanti setelah kita memutar video ya Bapak Ibu. Sepakat ya? Hai. Iya, Pak. Iya. Oke, kita buat ini ya. Hai, kalau saya bilang hai, jawabnya halo. Kalau saya bilang halo, jawabnya hai ya. Kita coba ya, biar nggak ngantuk ya. Hai. Hai, halo gitu ya. Halo, iya. Kalau saya bilang halo, jawabnya hai. Kalau saya bilang hai, jawabnya halo. Nah, halo. Nah, sudah. Berarti masih fokus ya Bapak Ibu. Fokus, Pak. Ini dengerin nih, Pak. Iya, sama-sama belajar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bagaimana perspektif mukositis dalam pendekatan akupuntur? Ini Bapak Ibu, mukositis dalam pendekatan akupuntur, sebentar, saya mohon izin untuk membukanya dulu. Nah, mukositis dalam pendekatan terapi akupuntur, Bapak Ibu sekalian. Next ya. Nah, kembali ada peradangan, ya, ada rasa nyeri,
ya, ada radang, ada nyeri. Ya. Kalau dalam perspektif akupuntur kita ketahui bersama kalau ada radang berarti ada peningkatan unsur yang, ya. Dan kejadiannya ada di mulut. Berarti kalau di mulut, jika kita merujuk pada pendekatan secara akupuntur klasik, sebagaimana yang disampaikan oleh Jeremy Ross di dalam bukunya Chang Fu, bahwa mulut, kemudian rongga mulut, dan bibir ini merupakan jendelanya organ limpa dan lambung. Kalau hati mana ya Bapak Ibu? Kalau hati jendelanya mana ya Bapak Ibu? Kalau organ hati dari mata turun ke hati. Kalau dalam pendekatan secara klasik. Kemudian kalau ginjal telinga. Itu berdasarkan secara pendekatan akupuntur. Kemudian dalam perspektif akupuntur, Bapak Ibu sekalian, mukositis, faringitis, ini erat kaitannya dengan limpa lambung, ya, karena dia terekspos di area mulut sehingga mengindikasikan bahwa adanya hubungannya dengan erat kaitannya dengan lambung. Dan kemarin saya membaca beberapa kajian menarik bahwa ternyata sariawan ini juga bisa terpicu dari asam lambung yang berlebihan dari lambung juga bisa ternyata Bapak Ibu, ya. Maka mukositis atau sariawan, kemudian faringitis ini erat kaitannya dengan kesehatan organ lambung kita. Bagaimana dalam bukunya Chang Fu ini yang dijelaskan di dalam literaturnya buku Chang Fu, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, limpa dan lambung ini merupakan pondasi kedua kita, Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu, ternyata limpa dan lambung ini merupakan pondasi kedua kita setelah ginjal. Dulu dosen kami yang bernama Dr. Retno, jadi dulu saya belajar bersama beliau, bersama Dr. Retno. Beliau menjelaskan pada saat kami tahun 2010, saya saat itu masih menjadi mahasiswa, belajar di tempat klinisnya beliau menjelaskan bahwa fondasi utama tubuh kita itu ada dua. Yang pertama itu adalah sen ginjal kita di dalam pendekatan secara akupuntur atau qi bawaan kita. Kemudian yang kedua adalah limpa dan lambung kita. Jadi saat kita masih di dalam perut, kita masih bergantung pada qi bawaan kita. Pada saat kita sudah keluar dari perut ibu kita, lahir maksudnya, maka qi bawaan belum cukup. Ditambah yang kedua adalah pondasi kedua adalah limpa dan lambung. Maka dari itu Bapak Ibu, jangan pernah sepelekan penyakit limpa dan lambung. Ini ngeri banget ini. Karena ini pondasi kita. Kalau pondasi yang kedua itu bisa ambiar, bisa oleng tubuh kita, ya Bapak Ibu. Nah, apa sih yang membuat fungsi dari limpa dan lambung kita itu sangat penting bagi tubuh kita? Beliau, dokter itu menyampaikan, ya, di antaranya limpa dan lambung ini dia memiliki peran untuk transformasi dan transportasi. Jadi dia untuk mengirim dan mentransportasi. Jadi kualitas makanan yang bisa kita makan bisa terserap dengan baik itu tidak lepas dari wei dan pi kita. Jadi limpa dan lambung kita. Semakin bagus kualitas makanan yang kita makan dan tidak terserap, ya percuma gitu loh. Tapi kalau yang kita makan kemudian bisa terserap dengan baik, alhamdulillah. Makanya limpa dan lambung ini menjadi salah satu limpa dan lambung ini menjadi salah satu organ yang sangat bertanggung jawab di dalam menjaga kualitas penyerapan makanan kita. Nah,